Pagi ini kita sebelum berdoa, kita merenungkan firman Tuhan. Ya, saya memberi judul agak unik, Bapak Ibu Saudara ya, tetapi sangat berguna. Ya. Judulnya adalah jangan sok tahu, rendah hati saja. Jangan sok tahu, rendah hati saja judulnya. Ya. Ada 4 ayat firman Tuhan yang saya pakai untuk kita belajar bersama-sama. Yohanes 3 ayat 1, lalu lompat ayat 9 dan 10. Saya baca untuk kita semua. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat 9, Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ya, ini saudara-saudara ya, ini percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, Bapak Ibu Saudara. Ya, Nikodemus ini bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang Farisi, dia pembelajar hukum Taurat, saudara-saudara ya. Dan dia juga pemimpin agama, tokoh agama Yahudi, saudara-saudara, ya. Dan juga saudara-saudaraku, dia adalah seorang pengajar Israel. Lalu saudara, dia cerita tentang dia menanya kepada Tuhan Yesus. Dia, kalau Anda baca ayat 2, dia menjelaskan, aku tahu engkau begini begitu dan begitu. Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus. Saudara ya, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan, kamu harus dilahirkan kembali. Gini-gini, lalu dia jawab, saudara-saudaraku, loh aku sudah tua, masa aku mau masuk ke rahim ibuku? Nah, Tuhan Yesus itu di ayat 9, di ayat 10 itu mengatakan, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal seperti itu, gitu. Nah, saudara-saudara, ini bukan sikap seorang murid, saudara-saudara ya, bukan sikap seorang murid ya. Yang saya ingin tekankan bukan soal Tuhan Yesus menjelaskannya, tetapi yang saya ingin tekankan kepada pagi hari ini adalah sikap sok tahunya Nikodemus, saudaraku. Dia seorang yang pengajar Israel, pemimpin agama, saudara-saudara, dan dia pembelajar kitab, tetapi saudaraku pada kenyataannya Tuhan itu mengatakan kepada Nikodemus, mosok kira ngerti gitu, masa kamu nggak tahu hal-hal seperti itu ya, saudara-saudara. Ayat 9 itu bagaimana itu kok bisa terjadi itu? Dia agak ngeyel, saudara ya, ngeyel ya. Orang yang sok tahu itu ngeyel, berbeda dengan orang yang tahu, saudaraku. Sok tahu ini sebenarnya tidak tahu, tapi kalau benar-benar tahu dia tidak ngeyel, saudara ya. Nah, banyak orang sok tahu gitu, tidak tahu dengan benar-benar benar, tetapi hanya sok tahu gitu, sok merasa dirinya benar. Nah, kalau orang sudah merasa dirinya benar, itu hanya perasaan, dan itu berbahaya, membuat orang itu tidak bisa maju, saudara ya. Karena apa? Saya bicara begitu, karena sudah ada kebenaran yang dia pegang, sehingga saudaraku tidak dapat lagi ada kebenaran yang baru. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat hal-hal seperti apa yang membuat orang itu sok tahu, saudaraku ya. Lawannya adalah rendah hati. Ya, yang pertama, saudara, orang yang sok tahu ini dia salah melihat dirinya. Ya, saudaraku, dia merasa orang Farisi, dia merasa pemimpin agama, saudaraku, dia pengajar Israel, saudaraku, seorang pengajar, sehingga saudaraku, dia salah melihat
dirinya. Wah, saya ini sudah memuridkan banyak orang, sudah memimpin kelompok sel, kelompok PA, sudah selesai pelajaran ini, pelajaran itu, sehingga dia tidak mau belajar lagi. Saudara-saudara, dia melihat dirinya ini keliru. Saudara-saudara, melihat dirinya ini sudah terlalu hebat, tinggi, itu saudara ya. Sehingga saudara-saudara, dia salah melihat diri. Harusnya dia melihat diri bagaimana kita ini adalah orang yang dikasihi Tuhan, orang yang ditebus Tuhan, orang yang dicintai Tuhan, orang yang dicukupkan Tuhan, orang yang dipelihara Tuhan, itu ya. Sudah, sehingga benar, saudaraku, orang yang disayang Tuhan, orang yang dikuduskan Tuhan, ya. Semua ini harusnya yang kita lihat itu, bukan melihat predikasinya dia. Nah, karena dia melihat predikasinya dia, melihat pencapaian-pencapaiannya, maka saudara, dia sok tahu, saudaraku ya. Dia sok tahu, aku harus masuk ke rahim ibuku lagi, gitu. Dia, saudaraku, memakai logikanya, memakai pemikirannya untuk, saudaraku, melihat perkataan Tuhan Yesus, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, Nikodemus ini, saudaraku, dia ngajak debat sama Tuhan malahan, ya. Ya, dia berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi, gitu. Ya, yang ngeyel, saudaraku, yang ngeyel. Waktu saya bilang, orang ngeyel itu belum tentu tahu. Kadangkala sok tahu, saudara. Maka kita hati-hati, saudaraku, ya, kita harus hati-hati di situ. Ya, Nikodemus berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi, gitu. Lalu, saudaraku, di poin ketiga, kita rendah hati saja, saudaraku. Dan terima pengajaran Tuhan, bukan rendah diri itu ya maksud saya, rendah hati dan terima pengajaran Tuhan. Ya, saudaraku, yang pertama, orang yang sok tahu ini, saudaraku, karakternya dia salah melihat dirinya. Dia pakai pencapaiannya, dia pakai predikasinya yang hebat, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, suka berdebat yang sebenarnya, saudaraku, dia tidak tahu tapi sok tahu saja, gitu. Yang ketiga, saudaraku, ini rendah hati saja dan terima pengajaran Tuhan, saudaraku. Terima pengajarannya. Nah, banyak sekali anak-anak Tuhan, saudaraku, dia tidak berubah, hidupnya tidak berubah karena merasa dirinya sudah bisa, merasa dirinya sudah hebat, merasa dirinya begitu. Saudara-saudara, ada lebih baik kita, saudaraku, menerima pengajaran Tuhan, saudaraku. Menerima, mendengarkan pengajaran Tuhan. Tidak, kalau kita lihat Maria dan Marta, maka Bapak Ibu Saudaraku, Maria ini dikatakan karena dia duduk dan terus mendengarkan perkataan Tuhan, dia duduk di kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan, katanya. Ada kata terus mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Maria, saudaraku, rendah hati. Dia merendahkan dirinya, diajar terus-menerus mendengarkan perkataan Tuhan. Ya, tidak berdebat. Nah, Marta malah ngajak debat. Tuhan, itu suruh itu si Maria itu bantu aku sibuk gitu. Kamu lihat toh, kamu tahu toh, gitu. Nah, saudara-saudara, itu saudaraku, dia ngajak debat Tuhan malahan. Saudara-saudara, poin ketiga ini yang perlu kita pegang, rendah hati dan terima pengajaran Tuhan. Siapapun yang menasehati kita, siapapun yang mengajar kita, saudara-saudara, kita rendahkan hati, kita hormati, kita tidak usah, oh aku sudah tahu, oh aku sudah begini, sudah begitu. Tidak, tetapi kita terima, oh begitu ya, oh begitu ya, oh begitu ya. Ini penting bagi seorang murid, Bapak Ibu Saudara, jangan sok tahu, tetapi kita rendah hati, terima pengajaran. Walaupun mungkin kita memang banyak tahu, tetapi Tuhan adalah Maha Tahu, saudara-saudara ya. Kita mendengarkan Tuhan, kita mendengarkan orang yang dipakai
Tuhan mengajar kita, saudaraku, sehingga kita diberkati Tuhan. Mari kita berdoa supaya setiap kita menjadi orang-orang yang rendah hati, diajar oleh Tuhan.